Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anil Arsaki, nomor induk mahasiswa 2210 20 111. Di sini saya akan sedikit merangkum materi lobby dan negosiasi yang telah dipelajari selama 7 pertemuan kesempatan kali ini. Oke, yang pertama itu yaitu lobby dan negosiasi sendiri. Pengertian dari lobby dan negosiasi sendiri itu adalah lobby sendiri itu pendekatan awal yang menjurus ke suatu tujuan yang menguntungkan baik satu ataupun kedua belah pihak. Nah, kegiatan ini perlu dilakukan oleh individu untuk memperoleh apa yang menguntungkan dari pihak lain. Tetapi itu enggak hanya mengenai individu, teman-teman. Itu juga diperlukan oleh kepentingan suatu organisasi biasanya. Itu lobby sendiri. Nah, setelah itu ada negosiasi. Negosiasi itu adalah bentuk interaksi sosial antara dua orang atau lebih. Nah, itu memiliki tujuan yang berbeda. Nah, nanti ada kesepakatan di akhir biasanya itu kalau negosiasi. Dan itu nanti terjadi solusi yang terbaik mengenai dua belah pihak itu. Dan perbedaan antara lobby dan negosiasi itu sendiri, itu lobby itu tidak resmi. Nah, kalau di negosiasi itu resmi biasanya. Di lobby itu bisa diatur bisa di luar forum, tapi kalau negosiasi biasanya di dalam forum, udah terjadwal gitu loh, teman-teman. Nah, terus di lobby itu informal. Sama bisa lewat WA ataupun email ataupun lain-lain lah. Nah, gitu. Kalau di negosiasi itu melibatkan pihak lawan dalam hal waktu. Karena negosiasi itu biasanya dijadwalkan hari ini kita ngobrol mengenai masalah ini buat negosiasi dan mencapai kesepakatan lah, katakanlah seperti itu. Terus dalam lobby dan negosiasi itu ada 3 musuh atau biasanya 3 lawan. Yang pertama ada comfort zone. Negosiator itu tidak boleh berada di zona nyaman, teman-teman. Jadi jangan terlalu nyaman di zonanya sehingga itu melupakan apa hal-hal yang nantinya bakal terjadi ke depannya gitu kan. Itu harus dipikirkan gitu. Ibaratnya jalan ninjanya itu harus dicari gitu kan. Terus yang kedua ada learning helpfulness. Itu tidak boleh berkata I can do it, tapi harus ganti itu, maksudnya ganti ganti pola berpikir bahwasanya jangan I can do it tapi saya bisa, I can gitu. Saya bisa sukses gitu. Nah, itu yang harus ditanamkan mindsetnya ketika kita akan melakukan lobby ataupun negosiasi. Itu harus yakin. Yang penting yakin dulu. Masalah nanti hasil kan di belakang. Nanti buat pembelajaran kan gitu. Terus yang ketiga ada path of resistance. Nah, tidak boleh berpikir satu cara untuk mencapai hasil. Harus meaningful ya, harus yang berarti lah kan. Katakanlah kita harus memikirkan yang lain, planning A planning B gitu, biar nanti tidak cuma monoton di planning satu itu, tidak bergantung gitu kan. Bagaimana hubungan manusia dalam lobby dan negosiasi? Itu ada di dalam lobby dan negosiasi sendiri itu kita harus mengedepankan komunikasi intrapersonal. Intrapersonal sendiri itu perlu karena apa? Kita harus melakukan self talk gitu loh, yang bagus. Jadi kita harus percaya dulu pada diri sendiri gitu loh. Aku bisa untuk memenangkan negosiasi ini gitu loh. Itu harus ditanamkan benar-benar sebelum kita melakukan negosiasi. Jadi sebelum kita berangkat kita harus yakin bahwasanya aku bisa memenangkan negosiasi ini gitu, katakanlah. Nah, begitupun lobby gitu kan, sama. Nah, terus kita perlu mempertajam inner coach, teman-teman. Inner coach itu selalu membuat kita kuat dengan kalimat positif yang nantinya kita masukkan sendiri. Maksudnya yang mana kita menyampaikan secara fitrah dan jujur gitu loh di situ. Itu yang akan menjadi diri kita itu semakin kuat, semakin yakin untuk melakukan lobby dan negosiasi. Terus yang terakhir itu inner critic. Inner critic ini
kita harus legowo maksudnya ketika dikasih kritik oleh orang lain ataupun merasa yang tidak nyaman oleh orang lain, kita harus legowo. Tetapi kita tidak harus mengkritik orang lain, itu buat pembelajaran. Terlebih lagi kita harus mengkritik diri sendirinya, itu loh, itu harus penting. Maksudnya kayak kita harus mengkritik diri sendiri buat pembelajaran juga ke depannya. Itu dia komunikasi interpersonal. Pokoknya di dalam lobby hubungannya intinya kita harus meyakinkan diri sendiri, kita punya mindset yang bagus untuk kita ajukan. Nah, yang tidak kalah pentingnya ini teman-teman, komunikasi interpersonal mengenai kita ketika di dalam forum negosiasi ataupun lobby itu sendiri. Bagaimana kita punya empati kepada siapa yang nanti kita negosiasi gitu kan. Empati dalam artian kita menghargai mereka ketika berbicara ataupun apa, itu harus dihargai. Nah, itu tata cara ketika kita melakukan negosiasi ataupun lobby di dalam forum. Nah, di situ nanti kita akan bisa melihat bagaimana sih si negosiator ini ataupun yang kita lobby ini sifatnya seperti apa, maksudnya mereka itu gaya baik bicaranya seperti apa. Itu nanti kita akan memahami di dalam satu forum itu. Tapi kita harus berempati ketika mereka melakukan pemaparan ataupun lainnya gitu teman-teman. Nah, kan pada intinya itu prosesnya dari lobby dan negosiasi itu kan mengenai kayak yang pertama kita nginput apa yang nantinya kita akan sampaikan ataupun dari pihak lawannya itu seperti apa. Nah, itu tahap pertama itu pencarian data lah jangan katakanlah. Terus setelah itu ada proses interaksi. Proses interaksi itu ketika pas kita udah terjun di tempatnya ataupun di mana ya, dimanapun itulah yang nantinya kita akan negosiasi ataupun lobby. Setelah itu baru tercapai output keluarnya jalan tengah lobby itu sendiri ataupun negosiasi itu sendiri, seperti itu. Selanjutnya ada negosiasi bisnis. Sama, pada intinya negosiasi itu kan mencapai kesepakatan antara dua pihak, orang ataupun organisasi lah. Dan bedanya di bisnis ya cuman pada kepentingannya di bisnis gitu. Dan unsur-unsur dalam negosiasi itu ada 4 teman-teman. Yang pertama itu adanya partisipan, yaitu pihak-pihak yang menyampaikan dan yang mengajukan lah, menawarkan. Terus adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak, itu pasti yang namanya negosiasi ya. Terus yang ketiga terdapat pengajuan dan penawaran yang spesifik mengenai kepentingan yang mau disampaikan. Terus yang terakhir itu goalnya itu terdapat kesepakatan sebagai hasil negosiasi itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah seni dalam bernegosiasi. Seni dalam bernegosiasi sendiri itu meningkatkan negosiasi yang lebih efisien, maksudnya lebih simpel, ataupun yang nanti yang mau dipaparkan itu disimpelkan agar tidak bertele-tele gitu kan. Yang namanya seni biasanya kan harus kreatif kan. Gitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf apabila banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.